peribahasa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hari Gunawan dan saya datang bersama istri saya Ibu Claudia. Ya, saya mempunyai anak 3 dan cucu juga 3. Jadi saya ini kakek-kakek zaman now. ya kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi siang hari ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan terima kasih Pak Henry dan Ibu ya, dan seluruh jemaat para pengerja di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan beri kepercayaan kepada kami untuk melayani di salah satu cabang di Kota Bandung, yaitu GBI Soekarno-Hatta. Ya, dulu saya ibadahnya 2 kali ya, di ibadah ketiga dan keempat. Namun sejak pandemi ini saya hanya pegang 1 kali ibadah saja, yaitu di jam 8 pagi ya, di jam 8 pagi. Jam-jam selanjutnya dipakai oleh cabang-cabang lain supaya kita semua satu kebersamaan. Satu kebersamaan di ibadah GBI Sukawarna. Ya, salam dari Jemaat Soekarno-Hatta buat Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk menyampaikan pesan Tuhan, karena memang hari-hari ini kita masih tetap ada dalam situasi kondisi pandemi ya. Pandemi ini menurut para pakar kesehatan memang sepertinya tidak akan hilang dari kehidupan kita. Pandemi ini seperti halnya dengan sakit flu ya, tidak akan hilang. Tapi kita percaya bahwa penyertaan perlindungan Tuhan ada pada setiap kita. Amin. Ya, saya selalu sampaikan jangan takut dengan pandemi, tapi takutlah kepada Tuhan. Pandemi itu bukan untuk ditakuti, tapi disikapi dengan bijaksana. Yaitu apa? Protokol kesehatan. Ya, kita juga udah jaga jarak. Cuman ada beberapa yang nggak pakai masker. Kalau bisa sih pakai masker. Ya, saya pun pakai masker. Khotbah, Bapak Ibu Saudara, WR pakai masker itu nggak gampang ya. Mengerti musik itu apa, mimpin pujian nggak gampang pakai masker. Ngos-ngosan, ngerti? Ngos-ngosan ya. Nah itu. Jadi ini penting, masker itu penting. Kenapa? Karena memang di hidung dan di mulut ini salah satu penularan yang tercepat, juga mata ya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya, nanti Bapak Ibu Saudara dengar di akhir saya menyampaikan pesan, saya juga mau bersaksi bagaimana Tuhan luputkan saya dari maut tentang COVID-19 ini ya. Baik Bapak Ibu Saudara, ya, dengan pandemi ini ada banyak krisis yang terjadi ya. Yang pertama yaitu krisis kesehatan. Kita semua ya, ada beberapa keluarga, istri, anak, suami, saudara di pandemi ini itu terjadi krisis kesehatan. Ada banyak teman-teman saya, bahkan sahabat saya dipanggil oleh Tuhan dalam situasi pandemi ini. Bahkan orang yang kita kasihi, yaitu gembala kita, Bapak almarhum Bapak Pendeta David Cakra, itu dipanggil oleh Tuhan karena COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Krisis kesehatan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang kedua adalah krisis ekonomi. Akibat atau dampak dari pandemi ini, sehingga kita semua, bukan hanya Indonesia sekali lagi, tapi seluruh dunia mengalami krisis ekonomi. Amin. Ya, semua mengalami. Nah, 2 hal yang saya sampaikan barusan, krisis kesehatan dan krisis ekonomi, kami mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Kami mengalaminya. Krisis kesehatan
Ya nanti saya akan secara detail saya saksikan. Saya mengalami kena COVID-19 dan hampir-hampir saja mau merenggut nyawa saya. Krisis ekonomi kami juga mengalami, Bapak Ibu Saudara. Usaha kami mengalami penurunan, bahkan bukan penurunan. Hampir tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Hampir tidak ada. Selama 2 tahun ini, waduh luar biasa dah. Diproses oleh Tuhan. Namun saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, ada satu krisis yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa itu? Krisis iman. Walaupun krisis iman itu ada terjadi atas setiap orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan pun mengalami krisis iman. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang mengalami krisis iman. Amin. Haleluya. Di Bandung, di kota-kota besar, itu banyak Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan, dia seorang full timer juga. Dia mengalami kekecewaan dengan adanya pandemi ini. Dia artinya mengalami krisis iman. Dia sampai tidak mau baca lagi tentang Mazmur 91. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara masih membacakan Mazmur 91. Bapak Ibu Saudara masih menyanyikan doa Yabes. Dan saya sampai detik ini selesai ibadah, saya selalu diakhiri dengan pujian doa Yabes. Selalu selesai ibadah saya doa berkat, setelah doa berkat saya selalu menyanyikan sampai hari ini. Walaupun proses yang saya alami cukup berat, krisis kesehatan, krisis ekonomi kami alami Bapak Ibu Saudara. Tapi saya secara pribadi Tuhan, jangan sampai terjadi krisis iman ini. Karena kita tahu pengharapan ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Pengharapan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kalau Tuhan izinkan krisis kesehatan itu terjadi di dalam hidup kita, krisis ekonomi itu terjadi di dalam kehidupan kita, bukan Tuhan tidak suka dalam hidup kita, tapi semua itu ada rencana Tuhan. Amin. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan, mari kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ketiga. Dikatakan ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Satu kisah perjalanan Daud pada saat dia mau berangkat berperang, namun tidak jadi berperang. Dia harus kembali ke kotanya, yaitu kota Ziklag. Namun apa yang terjadi? Ziklag diluluh lantahkan, dibakar habis. Istri-istrinya ditawan, anak-anaknya ditawan. Hoaxing Road. Saya tahu. Saya pikir ada yang khotbah yang kedua. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud bersama pasukannya yang dia bawa, harusnya mereka kan balik ke kotanya itu dengan penuh sukacita. Saya percaya waktu Daud mendengar kabar, kamu gak usah berperang dah, kamu udah balik aja ke kotanya, mereka semua pasti semangat, betul nggak? Karena peperangan itu beresiko tinggi. Begitu kamu gak usah perang, udah balik aja ke kotanya, ada satu sukacita. Dia balik bersama dengan pasukannya, pasti mereka sukacita. Mereka senang, Bapak Ibu Saudara. Wah, saya bakal ketemu dengan istri saya. Wah, saya bakal ketemu dengan anak saya. Saya ketemu dengan teman-teman saya. Namun apa yang terjadi? Mereka pada saat datang ke kota Ziklag itu, bukan sukacita yang mereka dapatkan, tapi duka cita yang mereka dapatkan. Nah, inilah
yang hari-hari ini kita juga alami. Tahun 2019 saya memiliki beberapa planning dan saya mencoba untuk mencari investor, dan investor itu sudah saya dapatkan. Tahun 2020 bahkan detik-detik terakhir saya akan masuk rumah sakit. Sebelum masuk rumah sakit, hari Senin itu saya harusnya berangkat ketemu dengan pemilik lahan dan investor, dan saya akan merencanakan beberapa proyek. Dan proyek ini adalah bukan proyek yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Proyek-proyek yang cukup besar. Buat saya, kalau sampai ini goal 3 proyek aja, puji Tuhan. Mungkin 10 tahun saya bisa lebih santai dalam bekerja. Namun apa? Apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, atau Tuhan punya berkehendak lain. Tiba-tiba COVID melanda Indonesia. Semua yang saya rencanakan, yang saya rancangkan, semuanya sirna. Investor hengkang, pemilik lahan juga udah stop dulu. Kita nggak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan Daud. Pada saat dia tidak berperang, dia balik ke kotanya. Mereka berpikir mereka akan penuh dengan sukacita, berjumpa dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman, bersukacita. Namun apa yang mereka hadapi? Istri dan anak-anaknya ditawan. Kepedihan hati itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada beberapa hal. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam 1 Samuel 30 ini, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan Daud. Yang pertama, pada saat menghadapi masalah, pada saat menghadapi persoalan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar kepada Daud. Yang pertama adalah tetap berdoa. Katakan, tetap berdoa. Belum sungguh-sungguh. Di sini jemaatnya suka berdoa nggak, Pak? Suka berdoa nggak? Suka. Katakan, tetap berdoa. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya, 1 Samuel 30 ayat yang keempat dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Menangis sebuah gambaran orang yang datang kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sedih, pedih hati itu terjadi atas Daud bersama dengan pasukannya. Mereka sedih karena anak, istri, dan semuanya ditawan oleh orang Amalek, Bapak Ibu Saudara. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pernahkah di antara Bapak Ibu Saudara, pada saat Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah, menghadapi persoalan, Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan? Pada waktu berdoa Bapak Ibu Saudara pengen nangis rasanya, tapi air mata itu sampai tidak keluar. Kenapa? Karena beban, karena masalah, karena persoalan yang sangat berat menimpa kita, sehingga kita mau menangis pun sudah tidak kuat. Itu dialami oleh Daud, Bapak Ibu Saudara. Tapi Daud tetap datang kepada Tuhan, menangis, berbicara tentang berdoa, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami sesuatu masalah, mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit. Namun saya mau sampaikan, tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus tetap berdoa. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang Daud lakukan pada saat dia menghadapi persoalan,
pada saat dia menghadapi masalah. Bukan masalah yang biasa-biasa, Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah yang enteng yang Daud hadapi, tetapi masalah yang sangat-sangat berat. Perhatikan apa yang dilakukan Daud. Yang kedua adalah menguatkan iman. Di tengah proses, di tengah masalah yang Daud hadapi, Daud tetap menguatkan iman kepada rakyatnya. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan, perhatikan, hendak melempari dia dengan apa? Batu. Coba Bapak Ibu Saudara, jangankan rakyat yang mau melempari kita, anak-anak kecil aja yang mau melempari kita, kita udah gempur ya, udah rasa takut. Ini rakyatnya hendak melempari Daud. Daud merasa terjepit saat itu dan sangat sulit. Masalah yang dihadapi sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan seluruh rakyat itu telah pedih hati. Yang pedih hatinya. Gimana gak pedih? Istri mereka ditawan, anak mereka ditawan. Pasti mereka mengalami kepedihan yang sangat berat. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi apa katakan? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di tengah persoalan, di tengah masalah yang Daud hadapi, Daud tetap menguatkan iman rakyatnya. Nah, siang hari ini kalau saya sampaikan firman Tuhan seperti ini, sekali lagi, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, percayalah, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Iman kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Saya selalu sampaikan ke beberapa orang, kepada orang-orang yang sharing dengan saya, kepada jemaat yang sharing kepada saya, mereka yang mengalami masalah, mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka berkata, wah kok susah kok ikut Tuhan, kok rasanya capek banget. Saya ikut Tuhan kok jadi begini. Saya tiap pagi doa, kenapa masalah itu muncul? Saya katakan, kamu percaya kepada Tuhan, kamu terus berdoa kepada Tuhan. Sekarang kamu menghadapi masalah, kamu mau undur dari Tuhan, itu membuat masalah yang baru dan sangat berat. Masalah itu datang dalam hidup kita, kita jangan membuat masalah baru yang lebih parah. Amin. Artinya kita jangan mundur, iman kita jangan mundur. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan. Tadi pujian worship leader mengatakan, aku punya, betul ya? Tadi Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Waktu diberkati, saudara bisa menaikkan pujian ini. Waktu engkau hidup enak, waktu engkau ada di zona nyaman, engkau bisa bernyanyi seperti itu. Tapi waktu proses ada di dalam hidup kita, masihkah kita bisa menyanyikan pujian ini? Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janjinya. Masihkah kita bisa berkata seperti itu waktu proses masalah itu datang dalam hidup kita? Dan siang hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, kita harus tetap percaya, miliki iman kepada Tuhan. Masalah itu boleh datang, tapi iman itu tetap kepada Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Seringkali kita ini salah kaprah, Bapak Ibu Saudara. Ikut Yesus diberkati, ikut Yesus ada di dalam zona nyaman. No, Bapak Ibu Saudara. Ikut Yesus bukan hanya berbicara tentang berkat, Bapak Ibu Saudara. Ikut Yesus
Ini berbicara tentang keselamatan. Ikut Yesus, kita harus memberitakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak, Bapa dan Roh Kudus. Inilah kekristenan. Jangan sampai salah kaprah, ya. Waktu kita masuk ke gereja, wah, orang Kristen pasti diberkati. Amin. Berkat kesehatan, berkat secara jasmani itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sedikit bersaksi juga. Saya tadi sedikit sampaikan ke Pak Henry juga rasanya belum tahu tentang kehidupan saya yang sesungguhnya, ya Pak ya, karena beberapa tahun ini saya dekat sama Pak Henry juga. Saya dulu sama Bapak Ibu Saudara. Saya dari orang yang latar belakang keluarga yang tidak mampu. Saya pernah kerja di satu pabrik, saya jadi kuli. Ada yang kerja di pabrik di sini, pabrik tekstil? Oh ada, puji Tuhan. Ibu tahu tentang di ini proses dari mentah sampai matang pabriknya atau gimana? Gitu ya. Jadi ada yang namanya bagian persiapan dari grain atau dari bahan mentah, gitu ya. Zaman dulu saya itu ada Georgia, ada Katun, ya, tahun 90-an itu. Nah, tahun 80-an, saya kerja di salah satu pabrik. Saya pikir saya tuh masuk di bagian administrasi gudang. Saya pakai pakaian rapi, kemeja, saya pakai celana yang cukup formal, pakai sepatu pantofel. Begitu datang ke sana, ternyata saya dimasukkan ke area persiapan. Jadi datang barang dari truk, saya harus nurunin. Setelah nurunin saya harus dorong. Setelah dorong nanti bahan itu kalau mau diproduksi, saya angkut, saya beberin, masuklah ke bagian produksi. Jadi saya pikir, waduh, bagian staf administrasi, ternyata saya jadi kuli. Saya pikulin kain. Dulu berat badan saya itu cuma 48, 49, paling top 50. Tapi saya ngangkut kain itu Katun, itu bisa sampai 60 kilo. Lebih berat kain daripada badan saya. Dan besoknya saya langsung style saya berbeda. Saya ganti kemeja saya ganti celana saya pakai jeans, sepatu saya ganti, semua siap perang. Jadi saya pakai pakaian yang buat kerja di lapangan. Saya lakukan. Dan saya pernah ngamen Bapak Ibu Saudara. Saya alami. Dan saya bersyukur proses demi proses dilakukan sampai akhirnya Tuhan angkat saya. Tuhan percayakan kepada saya sebagai pengusaha. Semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berikan kepercayaan itu kepada saya percaya itu pun akan diberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu Saudara. Beri kemuliaan bagi Allah. Tetap memiliki Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang berkat itu bukan tidak boleh. Itu semua kasih karunia, itu semua anugerah Tuhan. Jadi ikut kekristenan kalau berbicara tentang berkat terus salah besar. Itu semua anugerah. Ikut Kristen adalah ikut Yesus Kristus adalah berbicara tentang keselamatan. Bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Dan kita yang seharusnya binasa memperoleh kehidupan yang kekal. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, poin yang ketiga, apa yang Daud lakukan, apa yang Daud kerjakan di saat mereka mendapatkan masalah atau di saat Daud mendapatkan masalah. Poin yang ketiga adalah bertanya kepada Tuhan. Katakan, bertanya kepada Tuhan. Nah, 1 Samuel 30 ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya,
Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, yaitu Tuhan berfirman kepada Daud, dikatakan seperti, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, saya menjumpai anak-anak Tuhan, bahkan bukan hanya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di saat menghadapi masalah, di saat menghadapi persoalan, mereka bukan bertanya kepada Tuhan, mereka bukan datang kepada Tuhan, mereka bukan memiliki iman yang kuat, tapi mereka bertanya kepada orang-orang pintar. Beberapa bulan yang lalu, salah seorang jemaat ngobrol sama saya per telepon, dia katakan, waduh, si A itu sekarang kok bisa ya bertanya ke orang pintar, padahal dia kan hamba Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, hamba Tuhan juga manusia, ya. Waktu menghadapi masalah persoalan, mungkin dia juga tidak tahan. Namun pagi siang hari ini, Alkitab mengajarkan kepada kita harus bertanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada orang pintar. Orang pintar juga keblinger kadang-kadang, tuh, ya. Wah, lihat garis tangan, lihat alis saya segede gajah ini, ya. Oh, lihat matanya, lihat itunya. No, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, amin. Hidup kita ada dalam kasih Tuhan, amin. Tidak ada satu orang pun yang dapat menentukan kehidupan kita, hanya Tuhan Yesuslah, amin. Oleh sebab itu Daud bertanya kepada Tuhan pada saat dia menghadapi masalah, bukan bertanya kepada yang lain. Dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tuhan menjanjikan kepada Daud, kalau Daud menyusul, dia akan melepaskan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-19, 1 Samuel 30 dikatakan, tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semua itu dibawa Daud kembali. Luar biasa. Siapa yang merindukan apa yang telah hilang di dalam kehidupan, Tuhan kembalikan. Bisa lambaikan tangan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Kita harus terus berdoa, kita harus terus beriman kepada Tuhan, dan kita harus terus bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Betul? Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Biarlah pola pikir kita pakai sesuatu yang baru. Teknologi sudah berkembang. Terima kasih Pak Hendri. Saya kemarin ikut dalam seminari Metaverse, ya. Luar biasa. Luar biasa. Nggak tahu saya ke depan seperti apa. Kalau teknologi ini terus berkembang begitu cepat, masakah kerohanian kita tidak berkembang begitu cepat? Jangan-jangan atau jangan sampai kerohanian kita dilimpas oleh teknologi. Bapak Ibu Saudara, teknologi itu baik, teknologi itu bagus, tapi kalau kita salah mempergunakannya itu bahaya. Ya, nanti Pak Hendy lebih mengerti tentang metaverse. Jadi nanti gembala Bapak Ibu Saudara akan menyampaikannya, atau mungkin udah Pak? Belum. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kembali, pada saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi persoalan, 3 poin ini jangan sampai kita lepaskan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, kita tetap memiliki iman, dan kita bertanya kepada Tuhan, bukan bertanya kepada orang lain. Ini saya sampaikan orang pintar tanda kutip ngerti, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau bertanya, mau sharing sama gembala Bapak Ibu Saudara, no problem, ya. Karena Bapak Gembala
Bapak Ibu Saudara itu nggak mungkin memberikan arahan yang tidak baik. Namun kalau kita mau secara pribadi ke Tuhan, itu juga boleh, ya, itu juga bisa Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akhiri dengan kesaksian saya, seperti saya sudah sampaikan tadi, ya. Tahun 2020 ya saya memiliki beberapa planning yang tadi sampaikan, beberapa usaha saya kembangin dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya teringat tanggal hari Senin lah, tanggal 9 bulan Maret. Tiba-tiba badan saya terasa demam. Itu malam hari Bapak Ibu Saudara. Siangnya saya pelayanan sama istri saya doakan satu rumah jemaat pengudusan. Ya sempat saya bersama istri juga berpikir, wah ini serangan iblis nih, pikir kita tuh. Ini serangan si jahat nih. Wah kita doa terus. Karena saya memang tidak makan hari itu. Udah puasa ya. Puasa terus saya nggak makan siangnya, makanannya sedikit. Terus ikut kegiatan gereja hari itu. Sampai saya terakhir ada di KOM 300. Begitu saya masuk di KOM 300 saya mulai demam. Saya pikir AC saya matiin. Wah ternyata demam. Saya langsung ajak istri saya, keluar nih, kita makan deh. Karena ini mungkin masuk angin. Saya makan, enggak ketolong. Saya demam sampai malamnya saya dikasih obat sama istri saya, baru saya bisa istirahat. Besoknya saya ke dokter. Ke dokter enggak juga sembuh. Sampai akhirnya hari Rabu saya harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit saya cek darah semua. Dokter memprediksi saya kena demam berdarah atau tipes. Panas enggak kunjung turun, malah naik sampai 41 derajat. Bayangin, kalau aja simpan di kepala saya kayaknya mateng gitu. Selesai itu, wah saya masih terus sakit badan. Saya izin ke almarhum Pak David, nggak bisa ikut PPW. Udah. Singkat kata, sampai akhirnya tanggal 19, berarti saya ada di ruang biasa itu kurang lebih 8 hari di rumah sakit tersebut. Tanggal 19, tanggal 18-nya saya keluar fototorak. Paru-paru saya udah banyak flek putih. Dan saya didiagnosa saya kena COVID-19. Sejak saat itu saya harus dilarikan ke ruang isolasi. Artinya saya harus terlepas dengan istri, dengan anak-anak, dengan teman-teman, tidak ada yang boleh masuk. Saat itu pun saya mulai depresi, Bapak Ibu Saudara. Depresi berat. Karena saya seorang diri. Begitu lihat WhatsApp, berita-berita, pertama yang dipanggil Tuhan adalah wakil gembala Bapak Pendeta Aslam. Gak tahu sudah sempat di sini banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin kenal Bapak Pendeta Aslam. Dipanggil oleh Tuhan. Saya semakin drop, deg-degan, jantung saya nggak karu-karuan. Besoknya gembala yang kita kasih, almarhum Pak David, dipanggil oleh Tuhan. Saya mau WhatsApp aja nggak bisa, Bapak Ibu Saudara, gemetar. Bro, saya ngos-ngosan, nggak tahan. 2 hari kemudian, salah satu gembala di cabang kita, yaitu yang ada di Cibubur, dipanggil oleh Tuhan. Nah, almarhum Pak Aslam, almarhum Pak David, itu adalah senior saya, usianya di atas saya. Dan mereka makan bareng-bareng pada waktu pastor gathering ya, Pak, di Lembang. Makan durian bareng-bareng. Nah, yang di bawah saya usianya dipanggil oleh Tuhan, dia ngopi bareng sama saya. Gimana nggak stres? Akhirnya saya serah, menyerah ke Tuhan. Tuhan, saya menyerah. Kalau Tuhan memang mau panggil, saya sudah siap. Saya ketik pesan di grup keluarga, saya sampaikan, papi titip mami, saya WhatsApp istri saya titip ini segala macam. Saya berpamitan.
Karena yang di atas sudah dipanggil oleh Tuhan, yang di bawah sudah dipanggil Tuhan, tinggal saya sendiri. Karena mereka semua bareng sama saya. Saya drop, dan saat itu saya tidak sadarkan diri, Bapak Ibu Saudara. Saya koma selama kurang lebih 2 minggu. Dan saya harus di ventilator selama 3 minggu. Seluruh organ tubuh bagian dalam saya terganggu, rusak. Jantung saya, liver saya, saluran kencing, usus besar, semua rusak. Secara medis, saat itu saya sudah divonis. Bukan usia saya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau sebulan, 2 bulan. Menurut medis, secara medis saya hanya memiliki usia cuma 4 jam. Bagaimana saya bisa tahu 4 jam? Setelah saya sembuh, saya berbicara dengan seorang dokter anestesis yang memantau saya, yang selalu berkonsultasi dengan istri saya. Istri saya pun tidak diberitahu. Saat itu saya memang tidak sadarkan diri. Dan yang luar biasa, penantian yang istri saya lakukan selama kurang lebih tidak sadarkan diri itu 2 minggu, bukan waktu yang sedikit. Mungkin buat kita 2 minggu itu sebentar. Kalau kita fine-fine aja, kalau kita ada di zona nyaman, itu 2 minggu rasanya waktu yang sebentar. Tapi bagi istri saya 2 minggu adalah sepertinya udah berpuluh-puluh tahun. Setiap telepon ke rumah sakit, dok gimana suami saya, dia katakan masih Bu seperti biasa, masih Bu. Dan istri saya tidak bisa berkomunikasi dengan saya karena saya nggak sadarkan diri. Setelah saya sadarkan diri pun, saya masih di ventilator 3 minggu. Dan itu tidak bisa berbicara dengan istri saya hanya bisa melambai. Saat itu Tuhan berbicara, harta tidak menjamin, kedudukan tidak menjamin, tidak ada yang bisa kita banggakan. Kalau Tuhan mau ambil, tidak ada satupun yang dapat menahan. Saya bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Saya punya istri, dia punya iman yang kuat, berjumpa yang percaya. Kalau saya teringat ini, kalau saya saksikan, saya jujur cengeng. Kenapa? Tuhan terlalu baik buat saya. Tuhan sangat baik buat saya. Saya bisa melewati semua itu. Dan saya bukan dirawat sebentar, Pak Henry mungkin dengar di grup ya Pak. Saya 2 bulan dirawat di rumah sakit. Kondisi badan saya turun, drop jauh, 17 kilo Bapak Ibu Saudara. Saya tadinya pengen ditampilkan, tapi ini takut gak support pikir saya lupa bawa kabel data. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat foto saya, pasti orang sudah bilang pangling apa tuh, sudah nggak nyangka lah gitu, nggak nyangka. Kurus banget. Dan sekarang puji Tuhan, Tuhan sudah kembalikan dengan sempurna. Karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan, Bapak Ibu Saudara, di saat pandemi ini. Anak saya sempat katakan, Pi, bukankah Papi sudah berdoa buat yang ada di ICU? Dan saat ini orang itu sudah keluar dari ICU. Kenapa Papi masuk ke dalam ICU? Saya di ICU 5 minggu, Bapak Ibu Saudara. Saya doakan orang yang ada di ICU, orang itu sembuh. Dan anak saya tahu persis, karena itu adalah saudaranya dari teman anak saya. Tapi kenapa? Papi baca Mazmur 91. Papi selalu naikkan pujian, doa Yabes. Tapi kenapa Papi bisa ngalamin seperti itu? Saya tidak bisa jawab.
Saya tidak bisa jawab Bapak Ibu Saudara. Karena itu semua juga demikian. Hampir mungkin boleh bilang 50% di gereja kita juga sama berpikir seperti itu. Kita selalu baca Mazmur 91. Kita selalu menyanyikan doa Yabes. Kenapa itu terjadi atas gereja kita? Saya tidak bisa jawab. Tapi beberapa waktu kemudian saya sampaikan kepada anak saya. Saya sampaikan, ya, ini semua adalah kedaulatan Tuhan. Ini semua kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang bisa menahan. Dan saya diingatkan di dalam Pengkhotbah 3. Saya akan bacakan Pengkhotbah 3. Dikatakan di dalam perikopnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi semuanya itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan sampaikan kepada saya, kamu harus bersaksi. Dan saya kemana-mana saya bersaksi tentang kuasa Tuhan, tentang mujizat Tuhan ini. Saya harusnya lewat Bapak Ibu Saudara. Karena roh maut itu sudah mengancam hidup saya selama saya di rumah sakit itu beberapa kali. Yang pertama di ruangan rumah sakit, saya melihat semut begitu banyak sekali di atas pelafon. Dan kalau udah gitu, biasanya katanya tanda-tanda orang mau dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, pada waktu saya tidak sadarkan diri, saya ada di dalam satu ruangan yang agak gelap, ya, nggak ada seorang pun. Dari situ saya bergulat. Saya menyerah. Tuhan cabut nyawa saya, Tuhan cabut nyawa saya udah gak kuat Tuhan. Saya katakan gitu. Dan tiba-tiba ada suara terdengar di kuping saya. Belum waktunya lagi. Kalau belum waktunya Tuhan, sembuhkan saya. Sembuhkan Tuhan. Dan saat itu saya merasakan ada satu kesembuhan. Saya dibawa ke satu kapal pesiar yang cukup besar. Nah, disitulah saya berjumpa dengan istri saya. Ya, ini di alam bawah sadar saya ngalamin seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi istri saya kenapa nggak respon? Kenapa nggak respon? Diam saja, gitu. Saya dekati dan saya bicara, nanti kita cerita ya malam. Ini masih ada beberapa acara. Nah, sebelum saya cerita kepada istri saya di alam bawah sadar saya dikasih satu tiket lagi bersama dengan keluarga untuk masuk ke sebuah tontonan. Nah, waktu saya mau masuk, saya langsung nolak. Gak, saya nggak mau. Kita balik. Saat itu saya merasakan sesek lagi. Udah, kita ke rumah sakit lagi nih. Nggak mau. Di pikiran saya itu tontonan tidak layak untuk saya tonton. Begitu saya mau berangkat ke rumah sakit, saya nunggu lift. Tiba-tiba nunggu liftnya aneh lagi. Liftnya udah kotor banget gitu. Dan saya duduk di taman, tiba-tiba ada dua orang berambut panjang, jaket hitam, bawa motor besar, lampunya segede galon air, nyorot ke saya, maki-maki saya diem aja. Anak saya diem, istri saya diem. Akhirnya saya bisa masuk ke lift, saya hiraukan. Waktu saya sadar dan saya ceritakan kepada istri saya sampaikan gini, secara rohaninya, bersyukur papi tidak tonton itu. Kalau itu ditonton, roh maut itu merenggut papi, nggak akan ketemu lagi sama mama. Dari situ saya bersyukur, Tuhan masih dalam melindungi saya, Tuhan masih memelihara hidup saya. Dan waktu saya masuk ke lift dan saya masuk ke rumah sakit, ternyata benar. Saat itulah saya mulai sadarkan diri. Buka mata, tiba-tiba itu suster semua udah mengelilingi saya. Saya diikat tangan saya, kaki saya diikat, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat banyak sekali suster. Dan dia katakan, Pak Hari,
sudah bangun. Saya diam, saya lemas. Keesokan harinya saya baru bisa video call dengan istri saya. Saya masih belum bisa berbicara, saya hanya bisa melambaikan tangan. Istri saya kasih semangat. Dan sejak itu semangat saya muncul. Ada suara istri saya, dia support saya. Muncul semangat saya. Bapak Ibu Saudara, pandemi ini biarlah menjadi pelajaran dalam hidup kita semua. Jangan pernah kita ada di dalam zona nyaman, tapi kita terus mencari hadirat Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saya melihat di tempat ini bangku yang kosong hanya sedikit, luar biasa. Dan saya percaya Tuhan pasti penuhi bangku-bangku yang kosong dengan jiwa-jiwa yang baru. Beri kemuliaan bagi Allah. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada siang hari ini, tapi saya percaya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Yuk kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian. Haleluya. Aku bersyukur. Haleluya. Tapi satu hal pada pagi siang hari ini kami bersyukur Tuhan ingatkan kepada kami untuk kami tetap berdoa dalam setiap menghadapi masalah apapun. Bahkan kami boleh terus memiliki iman yang kuat, percaya akan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau terus bertanya kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber jawaban yang tepat bagi setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada
pagi siang hari ini. Biarlah kami boleh berjalan di dalam kasih-Mu, di dalam anugerah-Mu. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terlebih Engkau memberkati gembala di tempat ini, Pak Henry bersama seluruh keluarga. Engkau berkati Tuhan. Anugerah ilahi, kasih anugerah yang dari surga itu Engkau limpahkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin.